John Hertman berpotensi mencoret 3 pemain timnas Indonesia yang sebelumnya dipanggil di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tiganya adalah Mark Locke, Stefano Lillipali, dan juga Mauro Zylstra yang merupakan penyerang dari FC Volendam. Putusan ini dinilai sejalan dengan filosofi serta kebutuhan taktis pelatih asal Inggris yang resmi diperkenalkan sebagai juru taktik baru Timnas Nasional Indonesia pada Sabtu tanggal 3 Januari 2026. Meski pengenalan resminya di hadapan awak media baru akan dilakukan PSSI pada Senin 12 Januari 2026, arah perubahan Tim Nasional Indonesia di bawah asuhan John Hertman mulai terlihat. John Hertman, pelatih asal Inggris ini dikabarkan akan menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun dengan opsi perpanjangan juga 2 tahun alias sampai 2030. Hal ini merupakan sebuah sinyal bahwa PSSI menginginkan proyek jangka menengah hingga jangka panjang dan dipercayakan posisi ini kepada John Hertman. Salah satu dampak paling nyata dari pergantian pelatih adalah perubahan komposisi skuad, termasuk pencoretan pemain-pemain yang sebelumnya mendapat kepercayaan di era Patrick Kluivert, pelatih Tim Nasional Indonesia dari Januari hingga Oktober 2025. FIFA Series 2026 akan menjadi panggung awal dari John Hertman yang pernah menjadi pelatih Timnas Putra dan Putri Kanada. Debut John Hertman bersama Timnas Indonesia akan terjadi di ajang FIFA Series 2026 yang digelar di Jakarta pada periode 23 hingga 31 Maret 2026. Turnamen ini menjadi panggung awal bagi John Hertman untuk menanamkan filosofi permainan membangun dan juga chemistry antar pemain sekaligus menilai kesiapan pemain Timnas Indonesia jelang ajang-ajang besar seperti Piala AFF 2026 atau Piala Asia 2027 akan digelar pada Januari 2027. Sejauh ini baru Saint Kitts and Nevis yang merupakan negara asal CONCACAF yang dipastikan menjadi salah satu lawan Timnas Indonesia di FIFA Series 2026. Meski bukan lawan kelas dunia, laga ini sangat krusial sebagai sarana eksperimen taktik dan juga seleksi pemain yang akan dilakukan oleh John Hertman. John Hertman dikenal sebagai pelatih yang sangat menekankan intensitas, mobilitas, dan juga kedisiplinan posisi. Saat membawa Timnas Kanada lolos ke Piala Dunia 2022, ia membangun tim dengan karakter agresif, fisik kuat, dan juga serta transisi cepat dari bertahan dan juga ke menyerang. Filosofi ini membuat tidak semua pemain lama otomatis mendapatkan tempat. Karena itu, dari 28 pemain era pelatih Kluivert, diprediksi tidak semua dalam posisi aman, alias tidak semua akan dipanggil oleh John Hertman ke Timnas Indonesia. Pada babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung pada Oktober 2025, Patrick Kluivert memanggil total ada 28 pemain. Namun dengan pergantian pelatih, hampir dapat dipastikan tidak seluruhnya atau tidak semua pemain tersebut akan dipanggil kembali oleh John Hertman ke Tim Nasional Indonesia. Oke, Zon dan sejumlah pengamat sepak bola nasional memprediksi setidaknya ada 3 nama besar yang berpeluang tersingkir, yakni Mark Locke, Stefano Lillipali, dan juga Mauro Zylstra. Ketiganya dinilai tidak lagi sesuai dengan kebutuhan taktik dan arah regenerasi yang diinginkan oleh pelatih anyar asal Inggris, John Hertman. Nama Mark Locke sebenarnya bukan sosok asing di Timnas Indonesia. Gelandang Persib Bandung ini sempat menjadi pemain kunci di era Patrick Kluivert. Bahkan kembali dipercaya setelah sebelumnya kehilangan tempat saat Timnas Indonesia dilatih oleh Sintayong. Namun, di bawah asuhan John Hertman, posisi Mark Locke dinilai berada dalam situasi sulit. Dibilang begitu karena persaingan di lini tengah Timnas Indonesia dijamin terlalu ketat bagi dia. Di lini tengah, Timnas Indonesia kini memiliki stok gelandang dengan profil yang lebih sesuai dengan sepak bola modern dan juga tempo tinggi. Nama-nama seperti Ivar Jenner, Joey Pelupesi, dan Nathan Chuaon dinilai unggul dari segi mobilitas, kekuatan fisik, serta pengalaman bermain di kompetisi Eropa. Dan karena itu, John Hertman yang terbiasa melatih pemain dengan stamina tinggi dan juga kemampuan pressing intens, cenderung memilih gelandang yang kuat dalam duel-duel cepat dan juga cepat dalam transisi. Mark Locke, meski berpengalaman dan memiliki visi bermain yang baik, kerap dinilai kurang agresif dalam bertahan dan juga tidak cukup eksplosif untuk sistem pressing tinggi yang mungkin diterapkan oleh John Hertman di Timnas Indonesia. Puncak kritik terhadap Mark Locke terjadi saat Timnas Indonesia kalah 2-3 dari Arab Saudi di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat itu, Mark Locke dianggap gagal mengontrol tempo permainan dan kalah duel di lini tengah. Bagi Hertman, laga-laga besar menuntut gelandang yang mampu bertahan sekaligus menyerang dengan intensitas tinggi selama 90 menit.
Faktor usia dan gaya bermain membuat Mark Klok berpotensi tersingkir secara alami. Di posisi nomor 2 ada Stefano Lillipali. Faktor usia dan regenerasi menjadi alasannya. Nama Stefano Lillipali memiliki tempat spesial di hati supporter timnas Indonesia. Pengalamannya, kreativitas, serta kemampuan mencetak gol dari lini kedua pernah menjadi senjata utama Garuda lewat Stefano Lillipali. Namun, saat ini Lillipali telah berusia 35 tahun, usia yang sulit untuk bersaing di level internasional dengan tuntutan fisik yang sangat tinggi. Di sektor sayap yang menjadi area Lillipali beroperasi, timnas Indonesia memiliki banyak opsi yang lebih mudah dan juga dinamis. Tentu saja Ragnar Ortmangun, Rafael Strijk, dan juga Marcelino Ferdinand yang kini sudah mulai mendapatkan tempat di AS Trenčín. Pemain-pemain ini menawarkan kecepatan pressing agresif dan juga stamina yang menjadi ciri khas sepak bola modern. John Hartman sendiri dikenal lebih memilih pemain yang bisa bertahan dan menyerang secara seimbang. Jika tetap dipanggil, Lillipali kemungkinan harus bermain sebagai super sub. Namun, untuk proyek jangka panjang menuju Piala Dunia 2030, John Hartman diyakini lebih memilih memberi menit tampil kepada pemain yang masih bisa berkembang dalam 2 hingga 4 tahun ke depan. Keputusan mencoret Lillipali bukan soal kualitas, melainkan realitas regenerasi. Di posisi 3 ada Maurizio Astra yang minim menit bermain dan juga kontribusi. Berbeda dengan Klok dan Lillipali yang berstatus pemain senior, Maurizio Astra berpotensi dicoret karena alasan yang jauh lebih teknis. Maurizio Astra saat ini belum mendapatkan menit bermain bersama FC Volendam. Bagi John Hartman, pemain yang jarang tampil di level klub akan sulit bersaing di level internasional, terlebih dalam fase kualifikasi Piala Dunia yang sangat kompetitif. Selain itu, Maurizio Astra juga gagal bersinar saat dipercaya tampil di SEA Games 2025. Kesempatan Maurizio Astra bersama timnas Indonesia U22 di SEA Games 2025 juga tidak dimanfaatkan dengan baik. Dia gagal mencetak gol dan belum menunjukkan ketajaman yang dibutuhkan sebagai penyerang utama. Dalam sistem John Hartman, striker harus mampu melakukan pressing dari lini depan, termasuk untuk membuka ruang dan juga efektif di kotak penalti lawan. Hingga saat ini, Maurizio Astra belum memenuhi beberapa kriteria tersebut. Kemungkinan pencoretan Mark Klok, Stefano Lillipali, dan Maurizio Astra mencerminkan arah baru timnas Indonesia di bawah John Hartman yang lebih muda, lebih cepat, dan juga lebih kompetitif secara fisik. Putusan ini memang berisiko memicu pro dan kontra, terutama dari supporter yang masih menilai pengalaman sebagai faktor utama. Namun, untuk bersaing di level Asia dan menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2030, timnas Indonesia tentunya membutuhkan pemain yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan taktik sepak bola modern. FIFA Series 2026 akan menjadi ajang pembuktian pertama apakah keputusan Hartman mencoret pemain senior adalah langkah tepat atau justru terlalu berani. Satu hal yang pasti, era baru timnas Indonesia telah dimulai. Stay updated, info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.